Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk bergabung di grup-grup pembelajaran kita, baik di WhatsApp, Telegram, maupun Facebook, agar kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Link tersedia di video deskripsi di bawah ini. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oh ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana pekerjaan orang tua kalian belakangan ini, semenjak virus corona menyerang Indonesia? Coba dijawab. Ya, pastinya kalian tahu bahwa pekerjaan orang tua kalian terganggu, bahkan hampir tidak bisa bekerja sama sekali. Pertanyaan berikutnya, melihat kondisi tersebut, apa yang kalian sudah lakukan? Silakan dijawab dengan baik. Mungkin ada yang jawabannya seperti ini. Saya tidak kemana-mana, Pak. Saya diam di rumah saja agar orang tuanya tidak bingung dan khawatir memikirkan saya. Jawabannya bagus. Itu sudah mengikuti anjuran dari pemerintah. Tapi yang Bapak tanyakan, apa yang sudah kalian lakukan untuk membantu keuangan keluarga? Coba dipikirkan lalu dijawab. Kalian mungkin bingung menjawabnya. Karena dalam situasi normal saja, kalian tidak diperbolehkan bekerja. Kecuali atas keinginan kalian sendiri membantu orang tua. Kemudian, apalagi dalam situasi virus seperti sekarang. Nambah tidak boleh lagi tentunya. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu keuangan atau ekonomi keluarga? Ya, salah satu caranya adalah kalian sadar untuk berhemat. Contohnya, yang pertama, harus membeli barang yang memang dibutuhkan. Hindari membeli barang yang menjadi keinginan kalian. Contohnya, kalian ingin membeli mainan baru. Ditunda saja dulu keinginannya. Ketika situasi normal, orang tuanya sudah bekerja dengan baik kembali, baru sesekali kalian bisa membeli mainan. Kalau sekarang, kasihan orang tuanya. Yang kedua, sayangi makanan. Dalam situasi seperti sekarang, orang tuanya tidak bisa bekerja dengan baik. Tentu makanan itu sangatlah berharga. Banyak sekali orang-orang yang bingung mencari makan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang. Hindari membuang-buang makanan. Ya, sayangi makanan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, berarti kalian sudah menjadi anak-anak yang berbakti dan mengerti akan beban kedua orang tuanya. Terus lakukan hal ini, kebiasaan berhemat ini, walaupun nantinya situasi sudah normal. Itu sangatlah baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke topik. Dalam pembelajaran kita kali ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Topik kedua, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nanti akan dilakukan melalui audiobook. Topik ketiga, pentingnya budaya hemat dalam wabah corona. Kalian akan melakukan kegiatan menulis. Topik terakhir, topik keempat, evaluasi, nanti akan dilakukan melalui kuis. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh-pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat peta pikiran atau mind map tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menceritakan keuntungan dan keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Sesungguhnya, tujuan belajar adalah agar ilmu yang kalian peroleh bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, melihat situasi ekonomi negara kita yang sedang tidak baik, dan keadaan ekonomi keluarga yang sedang terganggu akibat wabah corona. Maka dalam pembelajaran kali ini, dan setelah pembelajaran ini, terus kembangkan pengertian kalian. Mulailah dari mengerti keadaan ekonomi keluarga. Tunjukkan pengertian kalian dalam kehidupan nyata. Ikuti juga pembelajaran kali ini dengan fokus atau penuh perhatian. Untuk memulai pembelajaran, Bapak tegaskan sekali lagi, agar kalian selalu membiasakan hidup hemat. Nah, pembelajaran kita kali ini akan terkait dengan pembelajaran di subtema 1.
Kalian tentunya masih ingat, di sana kita membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada jenis usaha ekonomi yang dilakukan perorangan, ada jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Ya, nah sekarang dalam pembelajaran ini kita juga akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Baik, kita langsung saja menuju ke topik yang kedua. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami materi ini, silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nomor 1, produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah butir-butir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan butir-butir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikut contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Nomor 2, distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nomor 3, konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Sekarang waktunya bagi kalian untuk mencoba.
Tugas kalian seperti berikut. Berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Nah, tentunya peta pikiran ini sudah sering kita lakukan dan kalian sudah memahaminya dengan baik. Jika kalian lupa, silakan kalian cek kembali tugas-tugas kalian sebelumnya. Mengenai bentuk peta pikirannya bisa kalian kreasikan sendiri. Silakan kalian pause atau jeda sejenak video ini. Ketika peta pikiran kalian selesai, videonya bisa kalian lanjutkan. Bapak yakin kalian sudah mengerjakan peta pikiran tersebut dengan baik dan rapi. Nah, sekarang silakan kalian pikirkan, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh masyarakat di lingkunganmu? Adakah dari mereka yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi? Bapak contohkan di sini, di lingkungan Bapak ada yang melakukan kegiatan produksi telur ayam. Itu contoh sederhananya. Pastinya di lingkungan kalian juga ada. Untuk itu, lakukanlah kegiatan mengamati berikut ini. Bersama kelompokmu, amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Silakan kalian buat tabelnya dengan baik dan rapi. Contohnya ada 2. Yang pertama, kegiatan pabrik kerupuk. Jenisnya produksi. Kemudian orang yang diuntungkan masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh, makan lebih lahap. Kemudian contoh kedua, menjual pasir. Jenisnya berbeda dengan yang nomor 1. Di sini jenisnya distribusi. Orang yang diuntungkan masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperoleh, pembangunan rumah lancar. Untuk contoh-contoh berikutnya, silakan kalian kerjakan sendiri, sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kalian. Karena kalian diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah, maka tugas ini kalian kerjakan bersama orang tua, ayah, ibu, atau kakak. Tentunya mereka memiliki pengetahuan tentang orang-orang yang tinggal di lingkungan kalian. Tugas ini pun bisa dikerjakan bersama teman-teman, melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Silakan tanyai mereka tentang pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Videonya bisa di-pause atau dijeda sejenak. Ketika kalian sudah selesai, videonya bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana hasilnya? Pasti ada banyak jenis usaha produksi dan distribusi di lingkungan kalian. Setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian bisa mendiskusikan hal berikut ini. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Silakan kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika selesai, kalian bisa melanjutkan videonya. Kita menuju ke topik yang ketiga. Pentingnya budaya hemat dalam wabah corona. Dari tadi kita sudah membahas kegiatan ekonomi. Nah, melihat kondisi negara kita dan keluarga kita, ekonominya sedang terganggu. Maka penting bagi kita untuk membudayakan hidup hemat. Kalian tentunya sudah melakukan kebiasaan hidup hemat ini jauh sebelum virus tersebut ada di negara kita. Untuk itu, tugas kalian sekarang adalah membuat karya tulis sederhana tentang pentingnya budaya hemat dalam wabah corona. Untuk membantu kalian membuat karya tulis sederhana ini, Bapak sudah menyediakan 4 pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kata-kata kalian sendiri dan jawablah dengan lengkap. Lalu, susunlah semua jawaban tersebut menjadi tulisan yang bagus. Pertanyaannya seperti berikut. Nomor 1, kegiatan-kegiatan berhemat apa yang pernah kalian lakukan? Nomor 2, kegiatan-kegiatan berhemat apa yang kalian rencanakan? Nomor 3, apa saja manfaat hidup hemat? Nomor 4, apa hubungan hidup hemat dan menjadi anak yang berbakti? Kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika kalian selesai mengerjakannya, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang keempat. Evaluasi.
Kegiatan ini akan dilakukan melalui kuis. Silahkan kalian cek video deskripsi di waktu yang ditentukan. Nah, sekarang silahkan kalian renungkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Tugas ini tidak perlu dikumpul. Ini kalian lakukan dengan jujur untuk diri kalian sendiri. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika bermanfaat, silahkan kalian share atau bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa lagi.